Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai silaturahmi kita ulangi salam kita untuk lebih mengikat perasaan kita, ya. Yang satu daerah, satu asal, dan saya adalah kakak-kakak kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih da'u lahu. Oh, kama qala. Yang saya hormati Ustadz pembimbing kita di sini yang sudah mampu mengumpulkan adik-adik semua, alhamdulillah, nggih. Ustadz Andika bersama Umi yang sangat gigih berjuang untuk kita semua, untuk adik-adik semua, sehingga kalian bisa rutin seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tiang cintai semua adik-adik yang hadir, para asatiz wal ustazat, calon orang-orang yang akan sangat bernilai di Lombok Utara. EP lah yang akan menjadi mutiara-mutiara indah pada zaman EP nanti. Sekarang ini EP duduk di sini dalam rangka menghimpun, mengumpulkan kekuatan, mencari modal untuk bisa tumbuh dan berkembang ketika saatnya nanti EP akan dituntut oleh masyarakat menjadi orang yang terdepan. Siapa lagi kalau bukan adik-adik? Setiap saya berbicara di depan kalian pasti itu yang pertama. Saya sekarang berhadapan dengan pemimpin pada sekian tahun yang akan datang. Saya yakin, nggih, yang bapak-bapak menjadi pemimpinnya, yang ibu-ibu menjadi ibu-ibu PKK-nya, menjadi ibu-ibu muslimatnya, menjadi ibu-ibu pejabatnya, ya. Dan tidak mustahil, ya, yang berada di sini nanti ada yang menjadi bapak dan ada yang menjadi ibu pendamping, ya. Itu sangat tidak mustahil karena sering terjadi, ya. Kita berkolaborasi, kita bertemu, kita berjodoh dengan teman seperjuangan, ya. Cuman sekarang adik-adik belum tahu yang mana sih, ya, yang mana, ya. Tapi tidak mustahil. Oleh karena itu baik-baiklah, ya, orang baik untuk orang baik, ya. Alhamdulillah. Adik-adik yang sangat saya cintai, ada rasa terharu ketika melihat kalian kumpul seperti ini. Saya ingat sekian tahun yang sudah lewat, saya juga senang seperti apa yang adik-adik lakukan ini. Dan ternyata orang-orang yang senang seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan seperti inilah yang akan berkembang dengan baik, ya. Karena ini ilmu yang tidak adik dapatkan di kampus, ya, tidak kita dapatkan di sekolah, tetapi kita dapatkan dengan cara seperti ini. Dan itu yang akan menjadi potensi besar buat adik-adik untuk bisa menjadi orang terdepan nanti. Beruntung adik-adik punya orang yang mengajak. Maka saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz, okay? Ustadz Andika dalam kondisi masih sekolah, kemudian punya putra, ya, Masya Allah, sempat dan sangat sempat
Kami saja tidak sempat seperti itu ya. Pagi, sore, malam, semua waktunya untuk kalian. Kalian harus berterima kasih ya. Itu yang membuat saya bersedia ya, bersedia bergabung. Kenapa? Sebagai bentuk rasa salut saya dengan apa yang beliau lakukan. Saya saja yang sudah ya bertahun-tahun ya berposisi di sini tidak mampu mengumpulkan adik-adik seperti ini ya. Nah, itu prestasi yang luar biasa. Nggih, adik-adik harus bersyukur. Nah, adik-adik yang Tiang cintai, hadis tadi sebetulnya Tiang tidak akan membahas itu, kenapa itu Tiang jadikan sebagai awal. Cuma Tiang melihat dalam hadis tadi ada di antaranya kalian di sana, ya. Ya, ketika manusia itu sudah meninggal dunia, maka amal yang akan berkesinambungan itu di antaranya kalian berada di sana, ya. Yaitu amal jariah yang mengalir, kemudian anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat yang bisa membuat orang itu baik. Nah, di mana adik-adik berada? Kalian adalah anak-anak yang soleh yang mendatangkan pahala buat orang tua kalian. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya melihat hampir semua waktu kalian itu adalah untuk belajar, untuk menuntut, untuk beribadah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sebagai anak, itu akan dapat bagian orang tua kita pahalanya. Mungkin adik-adik sering mendengar ketika ada seorang ayah yang ketika pada masa hidupnya tergolong orang yang tidak terlalu beramal baik, kemudian ketika meninggal dihukum atau disiksa, tapi dia meninggalkan seorang anak kecil. Lalu ketika anaknya mampu melapaskan Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya dibebaskan dari siksa. Nah, seperti itulah adik-adik sekarang. Setiap apa yang adik-adik lakukan suatu kebaikan, EP mengaji, EP menghafal, EP pergi ya melangkahkan kaki mencari ilmu, EP menempa diri untuk menjadi orang yang baik. Setiap apapun yang EP lakukan ada bagian untuk orang tua adik-adik, dan itu wujud kebaktian EP sebagai anak. Bersyukur ya, bersyukurlah adik-adik adalah anak-anak yang soleh. Lihat doa, nggih. Saya berkata seperti ini untuk sambil berdoa bahwa EP dari sekarang sampai seterusnya adalah anak-anak yang soleh. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita sudah dikasih stempel sebagai anak-anak yang soleh, setiap kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kategori soleh, itu akan bisa mengerim kita. Ingat adik-adik ya, di tempat ini, di pancor ini adalah cermin apa yang akan EP lakukan nanti ketika pulang. Itu sebabnya hati-hati. Oh, ada Ustadz pembinanya juga ya, datang dari KLU Ustadz. Alhamdulillah. Hati-hati, maksudnya apa? Setiap apa yang EP lakukan itu akan punya dampak terhadap siapa EP nanti. Ketika EP baik, dipancor, rajin, setiap saat membawa kitab, setiap saat keinginannya ingin menghafal, setiap saat ingin berkumpul seperti ini, nanti itu akan terbawa ketika EP sudah selesai. Jadi nurani EP itu akan ingin selalu berbuat baik, selalu terpanggil untuk menempa diri, memperbaiki diri. Lagu monepe lalai di pancor ini, itulah sebuah ancaman. Tanpa sengaja dan tanpa EP inginkan nanti, seperti itulah ketika EP pulang nanti dari sini. Misalnya lebih banyak waktu EP untuk lalai daripada hal-hal yang bermanfaat, kemudian sering lalai dengan perintah Allah, kemudian sering lalai dengan tugas-tugas, kemudian tidak mencapai target dari apa yang ingin EP lakukan sejak EP berangkat dari rumah, maka itulah yang akan terjadi ketika EP pulang nanti. Ya. Jadi sengaja saya katakan EP adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Supaya apa?
Pertama li'ajli doa, yang kedua supaya EP ingat. EP sudah kami katakan anak-anak yang baik. Nah, setiap akan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kata soleh dan solihah, cepat, terutama dalam pergaulan. Karena tiang ya melihat, saya juga sudah merasakan seperti adik-adik rasakan ini. Saya pernah muda, saya pernah menjadi pelajar, saya pernah merasakan rasa cinta, saya pernah merasakan rasa rindu. Ternyata ujian yang paling besar pada setiap seorang pelajar itu adalah rasa itu, ketika dia tidak mampu mengendalikan, ya, sehingga dikatakan al-ilmu maktu atau mazbu bainal fakhizain, ya, ilmu itu terputus, ya, terbengkalai dengan sesuatu yang ada di antara dua paha. Oleh karena itu adik-adik, ketika kalian adik-adik bergaul, berpacaran, ya, dekat dengan lawan jenis, ingat, tindihlah, tindih, karena ilmu itu cahaya. Perbuatan haram itu dosa dan kegelapan. Cahaya tidak akan bisa menyatu dengan sesuatu yang gelap. Nah, eperim diri EP, ya, ini adalah ungkapan dari orang, ya, yang pernah merasakan rasa. Jadi monde eperim diri EP sangat, ya, sangat berbahaya. Tapi tidak ada orang yang bisa melarang rasa itu. Nah, bahkan kalau EP tidak punya rasa dalam umur seperti ini, justru tidak normal. Semua orang punya rasa, tapi tolong rasa itu jangan EP jadikan sebagai hal yang membuat EP menjadi orang yang gelap dan berdosa. Artinya adik-adik tindih, ya, tindih, ya, bergaul, ingat di sini EP menuntut, ya. Jangan sering berdua-dua, ya. Jangan sampai pernah disentuh. Ini yang paling sering tiang pesan, ya. Soalnya EP itu ibarat kaca. Kalau disentuh sepertinya kaca itu pecah, ya. Kalau pecah tidak bisa, walaupun kita tempel akan tetap kelihatan, ya. Nah, EP sudah berhijab. Untuk apa? Supaya tidak dilihat. Masa disentuh, ya, dilihat saja tidak berani, jangan sampai disentuh. Nah, ini mungkin pelajaran yang sederhana, tetapi EP temukan dan wajib, ya, sehari-hari sebagai sesuatu yang EP harus jaga. Nah, adik-adik tiang yang sangat tiang hormati, tiang cintai, ya, sebetulnya mungkin tidak pantas tiang EP sih lebih banyak, ya, mendengar, karena sekarang saatnya EP duduk di bangku sekolah. Kalau tiang sudah hampir lupa, ya, karena yang tiang hadapi sehari-hari sudah berbeda. Tetapi, ya, masih hangat rasanya situasi yang adik-adik alami sekarang ini, ya, belajar, kemudian rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin sukses, itu rasanya masih, ya. Cuman sekarang karena sudah tua, ya, kemarin-kemarin rasanya tiang berumur seperti adik-adik 20-an tahun, sekarang umur saya sudah 52 tahun, ya, dengan anak 3 dan hampir punya cucu. Nah, itu akan EP temukan nanti adik-adik. Masa itu akan EP temukan. Tetapi indahnya masa itu tergantung EP sekarang, ya, menempanya dari sekarang. Orang baik untuk orang baik, ya, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Kalau baik cara EP sekarang, baik nasib EP nanti. Dan itu yang ingin EP inginkan, ya. Dan EP akan menemukan masa itu pasti, ya. Oleh karena itu, susun, rencanakan masa itu supaya masa itu menjadi masa yang indah. Nah, adik-adik tiang yang tiang sayangi, ya, tiang ingat pelajaran tiang dulu, ya. Dulu tiang juga mahadah, ya. Ya, jadi sekolahnya di sini mu'alimat, sanawiyah, aliyah, kemudian mahad lil banat, kemudian yaiha, ya. Tetap di sini. Cuman prosesnya yang di Jawa, ya.
KKN-nya, ya, ujian skripsinya, wisudanya itu di Skorjo, Situbondo. Karena apa? Dulu kita angkatan pertama dakwah tidak bisa selesai kalau tidak mutasi ke Skorjo. Karena apa? Belum terdaftar dan tidak bisa UNC istilahnya, ya. Yang 17 orang diutus, kalau tidak salah 5 orang yang bisa selesai. Nah, 5 orang yang selesai itu alhamdulillah begitu selesai kita ditakdirkan oleh Allah, ya ada namanya penyuluh, ya, penyuluh PNS. Kalau dulu nggak ada, ya, dulu nggak ada. Nah, itu posisi kita sekarang di KUA, ya, penyuluh PNS. Ada namanya penyuluh non PNS. Nanti yang yakin EP ini bagian dari itu, ya, karena yang direkrut adalah yang sekolah agama, ya, itu bagian dari perhatian pemerintah merekrut penyuluh non PNS dalam setiap desa itu 10 orang, ya, termasuk di KLU Kakak Jannati itu, ya, kalau ada yang tahu di Rempek namanya itu penyuluh non PNS, gajinya dari pemerintah, ya. Nah, itu adik-adik kita dulu di Fakultas Dakwah sedikit, ya, adik-adik tahu yang dulu Ma'had Lil Banat, ya, yang ingat ketika itu terlalu sering Ustadz menyampaikan dan itu sangat EP hafal, ya, sangat EP hafal. Ketika Ustadz memberikan kita semangat, ya, untuk bagaimana kita berhasil menuntut ilmu, sering sekali syair ini, ya, diungkapkan oleh Ustadz kita. Tapi yang tahu ini 2 versi, ya, anaknya. Kadang-kadang Ustadz kita mengatakan, ya, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kadang juga la tanalul ilma illa bisittatin. Kalau lan itu apa nama syaratnya? Takkid, nafi, istiqbal, ya, benar-benar tidak akan berhasil, ya, seorang penuntut ilmu itu kecuali dengan 6, ya, lan tanala. Kenapa tanala? Karena membaris ataskan, ya, baris ataskan fi'il mudhari. Illa bisittatin. Nah, zakaun boleh, zakain boleh. Kalau zakaun dia jadi apa? Khobar dari mufrad huwa, ya. Kalau zakain mubdal, ya, badal dari bisittatin, ba'at minal kul, ya. Ya, badal ba'at minal kul, ya. Jadi boleh kita zakain, zakain badal dari bisittatin, ya. Badal mengikuti mubdal minhu, ya. Yang sudah lupa, ya, karena 20-an tahun tidak pernah buka nahwu sorof, ya. Ya, dulu itu saja yang kita kerjakan, kita hafal, kemudian kita diskusi. Tapi sekarang apa? Buku nikah yang kita, ya, orang pengantin yang kita hadapi. Nah, jadi kalian adik-adik adalah orang-orang yang beruntung, sedang menjadi orang ahlul ilmi, ya. Kalau kita sudah beda, ya, beda, masya Allah. Makanya manfaatkan saat-saat ini, ya. Jadi ada yang mengatakan ala la tanalul ilm, ya. Kalau ala la tanalu, lanya lam nafiah biasa, ya, istiqbal, la nafiah istiqbal, ya. Kalau lan tanala takkid nafi istiqbal, ya. Jadi boleh-boleh kita mau pakai ala la tanalul ilma illa bisittatin, boleh juga pakai lan tanalul ilma illa bisittatin, ya, zakain atau zakaun hirsun, ya. Nah, lan tanala sekali-kali tidak, ya. Kalau pakai lan itu benar-benar tidak. Itu sebabnya takkid nafi istiqbal, ya. Benar-benar tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Nah, ini harus adik-adik pegang. Kalau yang 6 ini bisa ada pada kita, insya Allah EP akan menjadi penuntut yang sukses, ya. Ya, zakaun, ya. Zaka ini artinya cerdas. Nah, kita menuntut ilmu itu harus punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu ada yang alami bawaan, ada yang memang dituntut, ya. Cerdas yang karena usaha kita sendiri. Itu sebabnya jangan putus asa. Misal ada teman kita cerdas, kita kok kurang cerdas. Ada kecerdasan yang kita dapatkan dari usaha kita sendiri.
ada kecerdasan bawaan. Itu sebabnya kadang satu keturunan pintar dia ya, karena gen. Tapi tidak semua orang berketurunan itu kalau dia tidak mampu memelihara ya dengan yang lain. Kadang-kadang orang cerdas itu tidak sukses. Tapi ada orang yang biasa-biasa cerdas, tetapi dia mampu menciptakan dirinya untuk cerdas. Ya, dengan usahanya, dengan ketekunannya, dengan kepribadiannya. Nah, kalau EP memiliki dua-duanya ini luar biasa. EP cerdas bawaan, EP cerdas dalam mengatur diri sehingga kecerdasan itu bertambah. Nah, apa yang EP lakukan sehari-hari, pergi mengaji, menghafal, itu kecerdasan karena usaha kita sendiri. Dan itu semua orang berhak, semua orang bisa, siapapun. Jadi tidak ada orang bodoh sebetulnya. Tidak ada orang bodoh. Kita sama-sama lahir dengan bekal akal. Tapi nanti akan berproses akal itu. Tergantung kita mengelolanya dengan baik. Tidak semua orang pintar itu sukses. Kadang-kadang pintarnya itu menjadikan dirinya hina. Karena apa? Dia tidak mampu membawa kecerdasannya itu pada hal yang positif. Ada orang yang sederhana kecerdasannya, tetapi dia menuntut. Dia kembangkan dirinya. Sehingga ada namanya emotional question dan ada namanya spiritual question ya. Ustadz yang paling tahu, kalau yang tidak terlalu tahu ya. Nah, itu penambah kecerdasan EQ yang dua itu. Ada orang yang EQ-nya biasa, tapi emotional question-nya dan spiritual question-nya yang bagus, sehingga dia akan mantap. EQ-nya yang sederhana itu akan mantap, dan yang paling menentukan keberhasilan seseorang itu lebih dari EQ itu yang dua itu, emotional question dan spiritual question. Kalau EQ itu kemampuan kecerdasan otak kita untuk bisa memahami sesuatu, sehingga nilai kita bisa berbeda. Ada yang 10, ada yang 50, ada yang 70. Itu yang menentukan apa? EQ. Tapi nanti itu pada perjalanan atau proses EP itu akan diolah oleh yang dua itu, sehingga tidak semua orang yang kecerdasannya secara EQ tinggi itu lebih sukses daripada orang yang biasa-biasa, karena nanti akan diolah oleh emotional question dan spiritual question. Apa sih emotional question? Mampu mengelola emosi, kemudian memahami orang lain, merasa ya, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi perasaannya itu sangat ya. Ini orang baik ketika dia mampu mengelola emotional question-nya. Dia merasa kalau bahasa kita ya, perasaannya itu betul-betul main. Dia memahami kondisi orang, dan dia bisa untuk tidak menilai orang itu A, B, C, D, karena dia mampu mengelola emosinya. Dia mampu memahami, oh ini begini karena begini. Nah, jadi ya, kalau ini kita pegang, tidak ada orang yang kita nilai jelek ya. Tidak ada orang yang mohon maaf ya, sebetulnya ini saya tidak bahas kalau emotional question karena ini mengelola emosi ya, termasuk kami keturunan yang rendah memang secara emotional questionnya, tetapi dengan sudah mempelajari ini, kadang kita emosi tetapi cepat bagus. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari ini. Oh, kalau ini kita kembangkan, kita tidak akan maju, kita tidak akan berhasil. Nah, ketika ya yang nomor 2 tadi karena faktor keturunan misalnya ya kadang-kadang karena keturunannya, ada keturunannya, oh dia pemarah tetapi cepat bagus. Kenapa? Karena dia mampu mengelola dirinya, dia punya ilmu tentang itu, dia sudah belajar ya. Nah ini adik-adik, EP tidak lepas dari orang lain. EP tidak terlepas dari bergabung dengan orang lain, di mana saja, di pondok, di sekolah, di mana saja. Harus EP cerdas secara emosi.
Kalaupun EP cepat misalnya emosi atau marah, tolong kelola cepat baik. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang karena kita sudah pelajari itu secara agak mendalam, kita cepat menyesal. Mohon maaf adik-adik pasti merasakan, oh ibu udah tuh cepat marah. Iya betul, faktor gen ya. Tetapi saya cepat menyesal. Lebih banyak rasa sayang. Saya menyayangi kalian walaupun saya marah. Ya, saya tidak marah sesungguhnya. Nah itu karena apa? Kita belajar mengelola. Nah, nanti adik-adik dengan teman pondok, dengan teman sekolah, kalau mau sukses, kelola emosinya, kelola perasaannya, memahami orang lain. Apalagi pes kamar, ya, apalagi pes setiap hari bersama. Kalau tidak cerdas secara emotional question, pasti tetap punya masalah dengan orang lain. Gimana caranya untuk bisa memahami orang lain? Cepat ketika kita melihat orang lain itu ada kekurangannya, timbang. Karena setiap orang pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Jangan kita hanya fokus melihat kekurangannya saja. Cepat lihat kelebihannya. Sehingga kekurangannya itu sedikit demi sedikit tidak nampak di mata kita. Sehingga apa? Tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada kita saling menjelek-jelekkan. Karena apa? Begitu kelihatan sedikit saja kurangnya, cepat munculkan bagusnya. Misalnya bareng ipis kamar, ya, bareng ipis kelas, bareng ipis satu komplek. Jangan sampai ada masalah. Karena masalah itu membuat kita ketika ada rasa benci, tidak ada kebaikan yang terlihat. Pasti arahnya tidak baik saja. Kenapa? Benci itu di sana iblis yang memutar kita. Iblis yang menguasai kita. Lihat kalau orang benci itu, apapun yang dia lihat dari orang yang dia benci itu tidak akan benar. Karena apa? Selalu disetir oleh iblis. Dibisikin kita. Misalnya orang itu rajin ke masjid, sok misalnya ya, padahal itu suatu hal yang sangat positif. Kacamata asli kita akan hilang kalau ada rasa benci. Orang yang sering bermasalah dengan orang lain, orang yang sering marah dengan orang lain, orang yang sering benci dengan orang lain, itu berarti emotional quotient-nya yang rendah, dan itu sangat mengganggu dalam proses EP menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu adik-adik ketika bergaul ya di pondok, munara-arak sekedi-kedi gedek EP becat gitu kelebihan batur EP, becat bagus sangangan EP, dendek pada saling tedoang. Karena itu kita ngasih peluang iblis untuk memutar hati kita menjadi jelek. Ya. Kalau sudah benci itu ada, kita nanti akan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kelola emosinya. Kalaupun misalnya cepat marah seperti tadi, cepat menyesal dan cepat cari dia orang yang kita marahi itu. Ya, seperti yang dia katakan tadi, cepat kita marah memang, tetapi cepat kita menyesal. Lebih banyak rasa sayang. Ya, ya mungkin kalau saya ngomong ada yang nggak percaya, tetapi saya, ya mohon maaf ya, saya sangat menyayangi kalian walaupun saya sering kelihatan marah. Ya, kenapa? Saya merasa adik-adik adalah adik saya. Ya, adik saya yang akan memajukan daerah saya. EP nanti yang dicari oleh orang KLU untuk menjadi orang terdepan. Makanya kita ingin putra-putri daerah ya Lombok Utara semua baik-baik, semua bagus-bagus, semua rajin-rajin. Supaya apa? Warna Lombok Utara kita pada masa EP nanti menjadi orang-orang di depan luar biasa. Saya berani mengatakan itu kenapa? Sudah bukti. Orang-orang yang hebat di Lombok Utara itu adalah orang-orang yang pernah sekolah. Ya mungkin tidak semuanya di Pancor, tapi orang-orang yang pernah sekolah, dan yang saya lihat lebih banyak pernah sekolah di Pancor. Jika saya datang ke ini, kemarin saya keliling adik-adik ya hari apa itu? Saya sampai Rempe, saya sampai Porempe menemui
teman-teman yang dulu ya, saya ketemu sama adik Janati, saya ketemu sama ini. Jadi setiap kami ketemu itu kepala sekolahnya ya, guru-gurunya selalu lebih besarnya pernah sekolah di Pancor. Itu gambaran EP nanti adik-adik. EP sudah ditunggu. EP pasti akan menjadi orang hebat. Ya, oleh karena itu berproseslah dengan hebat. Ya. Nah kemudian yang tadi terakhir itu emosional spiritual itu kemampuan kita untuk memotivasi diri, untuk memajukan diri kita. Nah itu diri kita lah yang paling berpotensi untuk menentukan hidup kita berhasil apa tidak, memacu diri kita berhasil apa tidak. Itu dari diri sendiri, terutama ibadah. Adik-adik, kalau EP mau sukses ya, Dendek telat sembahyang ya, Dendek telat sembahyang. Bila perlu tingkatkan kualitas sembahyang EP itu dengan cara tetap berjamaah. Mungkin EP tidak sempat ke musola, ke masjid dengan teman sepondok. Kan EP semua ahlul Quran, masa tidak bisa jadi imam bagi temannya sendiri. Nah, berjamaah itu salah satu cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita yang awalnya dapat pahala 1 menjadi pahala 27. Itu yang dia lihat salah satu kelemahan kita. Ya. Kadang kita rajin, tidak berani terlambat ketika hadir di sekolah, ketika hadir di majelis taklim, di pengajian, tapi kita tidak takut ketika kita terlambat sholat. Padahal Allah akan menyayangi kita kalau kita ikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Salah satu yang sangat diinginkan oleh Allah adalah jaga sholat. Sholat. Pernah kami mendengar Bapak Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh ya, muntameleng kita dengan si genjori, ciri-cirina salah sekena becat tindok, becat uras. Jadi ketika apa yang penting-penting sudah kita lakukan, cepat tidur. Supaya apa? Besok cepat bangun. Kata beliau lagi, mun pelajar uras wah ngebang rugi. Dek mana ran rajin, apalagi setelah azan. Yang mana baru pelajar yang sebenarnya? Dia bangun dan bisa melaksanakan salat sunat dulu baru azan. Ini orang sudah selesai sholat, kadang-kadang ada yang belum bangun. Tolong itu dihindari. Terlalu sering Al-Maghfurullahu Bapak Maulana Syekh itu mengatakan itu. Mun mele kita dengan si genjeri, becat tinduk, becat uras. Jadi terpikir kita kalau sudah makan, sudah sholat, sudah belajar, tidur, jangan ngobrol, jangan HP. Kenapa? Besok pasti molor bangun. Ya. Jangan bangun setelah azan. Pelajar itu dianggap rugi kalau bangun setelah azan. Saya ingat dulu ketika saya ma'had lil banat. Nah, mungkin saya termasuk salah satu, mohon maaf ya, orang yang tidak cerdas secara EQ, tetapi saya mendapatkan, mohon maaf, saya tidak berhasil seperti orang lain, tapi saya mendapatkan yang saya inginkan itu dengan usaha dari yang dua itu. Salah satunya motivasi dari dalam diri saya sendiri. Saya tahu saya paling bodoh di antara saudara saya, itu sangat saya paham dulu, sangat saya sadari dulu, sehingga apa? Saya berusaha mencapai sukses itu dengan cara saya sendiri. Sering bapak saya mengatakan, EP paling kurang EP, sehingga beliau mengatakan, EP mahadah doang deh, Dendek kuliah. Kenapa? Polong EP mama luwe. Kenapa juga? Dilihat mungkin EQ saya tidak seperti saudara-saudara saya, tapi saya yang kecil itu ya, Odah yang kecil itu punya pikiran yang jauh. Saya tidak boleh ketinggalan.
Saya tidak mau seperti keadaan diri saya sendiri yang rendah IQ saya. Saya akui sampai sekarang sering terasa di kantor-kantor. Saya merasakan IQ saya rendah. Teman-teman saya IT-nya bagus, teman-teman saya itunya bagus. Saya rendah, tetapi usaha saya yang membuat saya tidak merasa rendah. Apa contoh usaha saya? Mohon maaf ya, saya bukan takabur ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ber-IQ tinggi, tapi lewat yang ketiga tadi saya menempuh apa yang saya inginkan. Sampai saya sering ditutupkan pintu, lupa tutup pintu, ketiduran belajar. Mohon maaf, saya tidak berani makan malam dulu. Supaya apa? Supaya saya kuat belajar. Saya cari teman-teman saya yang saya anggap pinter, walaupun itu kakak kelas. Makanya saya dekat namanya dengan Ustazah Nur Aini, ya, yang sekarang di Kumbung, mungkin adik-adik tahu, itu diutus oleh Ma'had Lil Banat ke Kediri karena kecerdasan dan kepintarannya. Saya cari ke pondoknya, saya bawa kitab, saya kenalan. Ada teman saya sekelas pinter, saya nginep. Ada teman saya sekelas, pertama saya sangat bengak, ya bengak benar, ketika dia membaca kitab seperti membaca buku biasa. Saya minta nginap di rumahnya. Ketika itulah saya melihat dia merendam kakinya, lalu ada seperti kocor di dekatnya itu, ternyata dia belajar dengan kopi yang sangat banyak di dekatnya, lalu direndam kakinya dengan air pakai ember. Saya tanya, untuk apa itu? Supaya saya tidak ngantuk. Itu orang-orang dulu. Itu kemudian saya ikuti terus. Bisa jam 10 sudah tidur, saya nginep di rumahnya, dia di Jorong. Tapi apa? Nauzubillah min zalik. Karena ada yang kurang, ya. Di antaranya mungkin yang dua yang tadi, pacarannya luar biasa sehingga tingkat 2 Ma'had Lil Banat menikah teman saya itu. Ya. Tidak tercapai apa yang diinginkan. Nah, itu sebabnya adik-adik EQ, ya. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu mohon maaf yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris, ya. Istilah-istilah itu takut salah soalnya ini pakarnya, tapi saya memahami saja, ya. Ya. Kalau yang kedua itu namanya apa Ustaz? E dengan Q itu. Iki, apa namanya? Sebutannya emotional question. Ya, kalau emotional question itu disingkat apa? Kalau spiritual question itu kan SQ, ya. Nah, kalau yang nomor 2 E dengan Q, EQ, ya. Nah, yang 2 itu yang kurang sehingga apa? Tidak tercapai apa yang diinginkan. Saya ingat sekali ketika itu dia senang. Siapapun yang mau sama dia, dia senang. Suatu ketika dia sangat tidak mau sama seseorang itu. Akhirnya dia senang main-main teman tiang ini, tapi dia pinter, ya. Dia cerita, tadi malam saya kedut dari dalam katanya. Itu Bupati Bangka itu datang katanya. Itu namanya waktu itu pacarnya itu sama dengannya nama Bupati waktu itu Abdul Qadir. Terus karena tersinggung orang laki-laki itu, akhirnya seminggu setelah dia mengatakan menducang lekan dalam bunuh nenggalang datang di menang, ya. Seminggu setelah itu menikahlah dia dengan itu. Itu tingkat 2 Ma'had Lil Banat. Nah, adik-adik harus hati-hati. Walaupun di epimele barang sei, jangan ada kesan meremehkan, ya. Walaupun EP bejura, banyak yang saya temukan contoh dan sering saya katakan kalau ada yang lama itu sudah hafal dengan cerita saya ini. Ini cerita daripada kaitannya dengan kecerdasan yang tadi. Ada teman saya juga yang sampai-sampai syekh yang mengatakan enggak seke si tauku pintar tetu mahadah ini Nur Aini, kata Ustadz yang kan Masyaikh. Akhirnya yang cari itu, tetapi ada hal juga yang tidak mencukupi dari yang tadi itu. Apa? Dia ingin mencoba semua tipe laki-laki. Setiap yang mau dia cantik kan, terus pinter. Ini yang mau dia mau, itu yang mau dia mau, ini yang mau dia mau. Akhirnya apa? Menikah dia dengan orang yang anaknya 6 dan punya istri. Itu dia bilang sama saya, "Epe bodoh," katanya, ya. "Sekik dong kemelan pelo monobilin epe ngengek epe." Ya kalau ditinggal ya kan ada yang lain, tapi kalau itu sudah ditinggal, dia bilang, "Kalau aku juga coba doang."
Saking pinternya dan cantiknya teman saya ini ya, Ustadz ada yang mau, yang nakal ada yang mau, yang punya istri ada yang mau. Dia senang main-main. Masya Allah, ini bukan saya ngarang-ngarang, benar ini ya. Suatu ketika dimauin sama orang banyak anak, punya istri, mau juga dia. Namanya kalau orang punya istri mau itu kuat. Kalau nggak dapat, nggak lepas. Ya, awas adik-adik ya. Akhirnya ya, karena orang punya istri ini saingan dengan orang nakal ya. Nah, orang kebetulan ada orang duda yang mau, lalu diancam dia. Mondek putusan si bedui, dan dia guru negeri yang laki tapi punya anak, saya akan saya akan bunuh kamu. Nah, harus tanda tangan putus katanya ya. Akhirnya saking takutnya dia tanda tangan. Nah, ditahu sama yang punya istri itu. Nah, dia takut direbut. Akhirnya sedang masih kuliah teman saya yang luar biasa pinternya itu diambil. Ya, diambil. Lalu Masya Allah ya, masih hidup orangnya, tidak punya anak dia sekarangnya. Karena apa? Waktu dia baru diambil, dia bermasalah sama madunya ya. Wah, ketemu di rumah mertua, ditunggu dia di belakang belakang pintu. Lalu Masya Allah diputar, hanya mungkin yang diputar begitu kaget suaminya ini jantungan, meninggal dia. Jadi masih muda sudah janda dia ya. Ketika itu anaknya, karena dia sedang hamil muda, mati juga ya. Bapaknya mati ya. Juga tahun itu mungkin Allah memang memberi banyak cobaan pada orang itu. Nah, ini contoh adik-adik. Tima EP cerdas secara EQ, tapi yang dua itu tidak ada, sulit EP sukses. Nah, untuk kurangi data secara EQ, kita bisa cari lewat yang dua itu. Ya, seperti tadi, manjada wajada, setiap kita betul-betul berusaha pasti dapat. Ya, pasti dapat. Nah, yang dulu senang menghafal ya, karena rendahnya EQ kemudian sulit memahami itu, pelajaran itu kita hafal caranya adik-adik. Ya, sering saya cerita pada adik-adik yang dulu saya buat peringkasan. Ringkasan itulah kita hafalkan ya. Menghafal sudah cara kita, karena paham itu sulit ya, sulit. Jadi kita hafalkan ya, pelajaran akhlak, pelajaran tafsir kita hafalkan dengan suara yang besar-besar. Saya kalau belajar dulu, Masya Allah ya, saking lemahnya otak. Tapi keinginan saya untuk seperti orang lain itu sangat besar ya, sangat besar. Makanya ketika Al-Maghfurullah Syekh mengatakan, kanak pada kuliah zaman ini yang lain, dek pada silai, mundek pada embel-embel aran, dek tetengak, katanya beliau. Ya Allah, saya nggak bisa tidur adik-adik ya. Kenapa? Karena bapak sudah bilang, dek kuliah dek mahadah doang. Ya. Karena memang ekonomi kita sangat ya. Ini hebat-hebat semua ya, alhamdulillah kemampuan ada. Kalau kita dengan keinginan, akhirnya sembunyi-sembunyi kuliah tanpa diketahui dulu apa itu dakwah itu dia gratis. Saya tidak pernah bercita-cita di kantor, saya ingin jadi guru, tapi di guru itu mahal dulu, tarbiyah mahal. Dakwah yang gratis, saya diam-diam masuk sampai semester 3 baru ditahu. Kenapa? Karena harus bayar. Tapi 5 kali berhenti, masuk lagi, berhenti, masuk lagi, tapi tidak pernah mau berhenti. Saya pernah sangat malu, yang namanya kami sebut namanya keluar, anak tidak berhak mengikuti ujian belum bayar. Raudhatul Jannah katanya, saya orang pertama disebut. Saya keluar dari kelas, tapi sambil ngeliat-liat belakang, siapa tahu dipanggil. Terus sampai di luar, saya tidak mau pulang, duduk di Yaiha dulu, siapa tahu nanti saya dipanggil. Tidak pulang-pulang, tapi tidak dipanggil sampai teman saya selesai. Akhirnya sampai rumah, ngalga becah diulek lingka ojane masih di Bali, gitu yang disuruh pulang karena belum bayar SPP. Pira aja SPP di 5.000. Baik dah, kon yayasan nu jatahku Bali nu, kan dia beasiswa ya, dananya dari yayasan. Baik 5.000, lon aku gawean apa-apa itu kon Bali katanya. Kayaknya saya ambil 5.000 untuk SPP. Dia nyari apa? Nyari ini malam-malam, nyari kotak-kotak, nyari ini bekas-bekas, lalu dikumpulin, lalu dijual.
Kenapa? Karena jatahnya yang sudah kurang dari yayasan itu saya ambil untuk SPP. Masya Allah itu. Adik-adik silahkan. Bukan hanya orang kaya yang bisa sekolah. Bukan hanya orang pintar yang bisa sekolah, tapi kita punya cara untuk bisa sama dengan orang-orang itu apabila kita mau. Itu sebabnya wahirsin, keinginan yang kuat. Loba artinya ya, loba itu tamak, milih doang. Itu hirs. Seorang pelajar itu harus dengar EP nekonto mengaji, melenepe mengaji, nekonto kursus Inggris, melenepe. Ini kentung ngapalang melenepe, itu hirsen, loba, tamak, rasa ingin itu selalu, tapi di bidang ilmu. Nah marak niki, dengar EP di sini ada majelis, hadir EP semua. Dengar EP kon mahat ada majelis, hadir. Nah itu contoh hirs. Siapa pelajar yang ada hirsnya pasti dia akan sukses. Dende EP kat kon pondok. Denda EP mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat karena masa ini tidak akan kembali, dan ini adalah cermin EP nanti. Kalau nengke EP betul-betul memanfaatkan masa ini, EP lah nanti yang akan menjadi orang hebat. Itu diri sendiri, ya, diri sendiri. Spiritual quotient. Kalau EP punya itu spirit dari dalam diri sendiri, semangat dari dalam diri sendiri, siapapun EP, walaupun EP lemah secara ekonomi, walaupun EP rendah secara IQ, EP bisa menjadi orang hebat. Silahkan ya adik-adik ya, mumpung EP masih punya kesempatan. Kesempatan tidak semua orang, adik. Kadang-kadang kita di sini itu bukan karena ada. Mungkin ada di antara EP yang seperti nasib Tiang hadir di Pancor ini bukan karena mampu uang, tidak mampu, tetapi ingin, ya, ingin. Terus terang Tiang dulu karena ingin. Sebetulnya mau disekolahin di rumah, ya, mau menipel SMP lu kubiayain kata bibi saya, tapi saya mau di Pancor aja. Akhirnya dilepas di nenek kita, ya, nenek kita yang kasih makan. Lama-lama begitu nenek meninggal, saya jadi tukang kelak, ya. Bagi adik-adik yang sekolah dulu yang dari KLU, kalau tidak percaya tanya Haja Hajiza, ya, ya itu Siti Kalsum yang ada di Sire, ya, saya temannya dulu, ya, saya siap melakukan apa yang saya bisa, tetapi saya hanya bareng-bareng makan tanpa dibiayai oleh orang tua. EP ini luar biasa adik-adik, senyakit-nyakit EP nengken dek nahara marah kami, ya. Dek nahara marah kami. Oleh karena itu adik-adik, jangan kecewakan orang tua kita, ya. Mungkin orang tua kita tidak berani belanja gara-gara apa? Si neng iri EP doang. Saya sudah menjadi orang tua. Setiap kita punya keinginan, nanti anak saya nelpon cari uang, tidak jadi. Nanti dia butuh biaya bayar, tidak jadi kita. Keinginan-keinginan kita itu kita hindar. Kita usahakan untuk tidak kita lakukan. Untuk apa? Gak mau doang anak tes sekolah. Begitu juga orang tua adik-adik, ya. Karena itu adik-adik berdosa EP. Kalau EP tidak melaksanakan amanah dari orang tua itu dengan baik. Dan sangat beruntung EP kalau EP seperti ini, ya. Geger loba dalam ilmu. Dimanapun orang mengaji, EP mau ikut. Kemudian wajitihad, sungguh-sungguh, ya. Jadi betul-betul langkon EP, berdua EP daftar. Nah, setiap pelajar yang mau sukses itu dia harus punya jadwal waktu. Jam sekian apa, jam sekian apa, jam sekian apa. Sehingga kita merasa bersalah nanti ketika tidak mengisi waktu itu dengan apa yang sudah kita tentukan di jadwal kita. Nah, jam sekian menghafal ini, jam sekian menghafal ini, ya, menghafal ini. Kita dulu kalau mau ujian, sebulan mau ujian itu sudah buat 3 malam pertama pelajari tauhid misalnya, ya, 3 malam pertama pelajari tafsir. Jadi nggak kita campur. Kenapa? Karena otak ini lemah. Jadi 3 malam setiap bangun belajar itu saya menghafal yang satu mata pelajaran itu saja. 3 malam, ya, saya buat. Jadi begitu semester semua pelajaran sudah kita mantapkan, ya, 3 malam ini. Itu saya sendiri yang membuat cara saya, jadi tidak diajarin siapa-siapa, ya. Jadi begitu akan ujian, misalnya lagi sebulan, 2,
3 hari pertama atau 5 hari pertama saya perdalam bahasa Indonesia. 5 hari pertama pelajaran tauhid. Nah, jadi begitu masuk kepada waktu semester, semua pelajaran sudah kita ulangi, ya, sudah kita hafalkan. Nah, jadi pas malam semester itu kita tidak memaksakan diri. Ada bagaimana caranya kalau semester malamnya memaksakan diri? Sesuatu yang cepat kita tangkap akan cepat hilang, ya. Soalnya kita tergesa-gesa cara mengambilnya, mencapainya, nanti akan cepat hilang. Lebih baik seperti tadi punya persiapan, ya. Jadi segala sesuatu itu punya target, adik-adik, ya. Punya kita target, punya kita perencanaan, ya. Orang punya anak saja berencana dia. Kayak Tiang, ya. Ini 4 tahun KB, ya, lepas KB setahun punya adik, dia jadinya 5 jaraknya. Supaya apa? Supaya nanti dia S1 selesai baru adiknya masuk, ya. Cuman kenapa Alpian Jahadi masih kuliah, terus kuliah nomor 2? Karena kan dia di Jawa dulu, ya, terus Mahat dulu baru ke Yaman, ya. Akhirnya terbentur, belum selesai S1-nya kakaknya, adiknya sudah kuliah, ya. Sebetulnya dia sudah selesai yang pertama. Nah, dan yang nomor 2 dengan nomor 3 jaraknya juga 5 tahun. Harus punya perencanaan dalam segala hal, ya, dalam segala hal punya target, ya. Tapi juga dalam belajar, dalam menghafal, dalam mensukseskan diri harus punya target. Apalagi banyak ini hafiz-hafizah, ya, punya target, ya. Punya target. Kemudian sekolah kita tuh sesuai dengan minat dan bakat, jangan dipaksakan. Oh, anak kita minatnya di sini, sekolahkan di sini. Jangan nanti anak kita minatnya di umum, kita paksa dia seperti kakaknya harus agama. Salah, ya. Kalau dia memang kita lihat, kita baca, oh anak ini kayaknya di umum dia bakat, silakan kasih dia peluang untuk mengembangkan diri di bidangnya itu, ya. Kemudian wabulgoh. Di sini kadang-kadang wadirham, ya. Nah, bulgoh itu biaya. Kadang-kadang di sana dikatakan wadirhamun, uang. Nah, orang sekolah itu yang menjadi yang menjadi perekatnya itu adalah dana, biaya. Kalau tidak pakai biaya nggak bisa. Walaupun kita katakan uang itu kan masalah dunia, ini kan saya nuntut akhirat, tapi ilmu tidak bisa dicapai tanpa perekat yang bernama biaya. Adik-adik kalau mau perekatnya kuat, silahkan berbiaya kalau menuntut. Guru kita tidak pernah minta, tetapi dalam ta'limul muta'allim, hadiah yang paling afdal adalah kepada guru. Jadi kalau nggak ada perekat, dia tidak akan lengket ilmunya tanpa diminta oleh guru kita. Kalau EP mau ilmu EP itu melekat, tolong berbiaya, ya. EP di majelis mana saja, kita dulu punya majelis sama teman-teman, ya, tapi kita tanpa diminta kita buat tempat untuk menaruh tiap bulan, Masya Allah, ya. Nah itu tiap bulan kita kasih ustadz kita amplop. Kita dulu ngaji di almarhum Tuhan Guru Ustadz Suhaimi Rashidi, di Ustadz Nasri, ya, yang sekarang ada di pengadilan, itu nahunya luar biasa. Tapi tanpa diminta kami selalu urunan, ya, urunan. Lalu setiap bulan tanpa diminta kita kasih ustadz kita atau guru kita amplop. Mereka tidak pernah minta, tapi rasa syukur itu akan mendatangkan ilmu yang barokah. Juga seorang guru itu, ya, harus sehat. Jadi kalau tidak ada bensin, mobil itu nggak bisa jalan. Guru itu kalau dia hanya ngajar, ya, dia tenaganya saja, makanannya ndak bergizi, mau ini ndak. Nah, jadi nanti kalau sakit siapa yang susah? Kita yang susah. Nah itu yang kami pikirkan dulu, sehingga setiap kami membuat majelis taklim, kami selalu membuat kotak tempat kami menaruh uang bulan, lalu kami amplopkan untuk guru kami. Ya.
tanpa kita, walaupun tidak membuat pengurus dan lain-lain, tapi kami sendiri yang membuat ya. Kita buat tempat, lalu setiap bulan kita taruh ya, lalu di awal niki sekedar. Nah, itu cara kita ya. Nah, karena kita sadar biaya itu adalah perekat ya, perekat lim, maka kita sangat tidak berat ketika sekolah itu membutuhkan biaya. Contoh sederhana. Teman-teman adik-adik yang ke Yaman itu dulu tidak ada bayarannya ke Cirebon yang 500 sebulan, tidak ada perjanjian. Tapi begitu 6 bulan di sana, kita ditelepon dari kampus, siapa orang tua yang mau berimpak 500 sebulan ke kampus. Yang tidak boleh mengatakan tidak bersedia, tapi ada keterangan dari lurah. Kata bapaknya, karena beliau juga sudah ma'had, Dek, walaupun kita boleh mengatakan tidak bersedia, tapi ingat ya, ilmu itu harus ada perekatnya. Mungkin ini bagian dari perekat yang dimaksud. Nah, kita sanggupi saja. Nah, akhirnya kita sanggup tiap bulan mengirim ke Cirebon 500.000 setiap bulan. Nah, diistilahkan dari Cirebon itu impak ya. Untuk apa? Cabang Yaman yang ada di Cirebon. Nah, ada yang tidak sanggup itu tidak dia bayar ya, sampai sekarang nggak bayar. Nah, kenapa kita ikhlas bayar? Karena sadar ya, biar ilmu itu harus ada bulgohnya. Makanya adik-adik kalau ada apa-apa ya cepat. Nah, jangan beli bakso kita berani mahal-mahal ya. Nah, kemudian untuk yang bulgoh kita, untuk ilmu kita merasa berat ya. Jadi ketika EP mengatur biaya bersekolah, pakailah skala prioritas adik-adik ya. Apa skala prioritas itu? Yang penting-penting itu keluarkan, yang tidak penting dikurangi. Ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya EP sukses. Wasuhbatu ustaz. Nah, ada juga wa irsyad ustazin ya, ada juga kalimatnya yang begitu, ada juga wasuhbatu ustazin. Nah, irsyad ustaz, petunjuk dari guru. Jadi ilmu itu dia akan barokah kalau ada guru. Jadi kalau kita tuntut dari YouTube, dari apa itu tidak ada gurunya, nanti ketika kita nggak paham, ketika kita bingung, tidak ada tempat kita untuk mentahqiqkannya. Jadi harus ada guru. Al-Baqurullah dulu pernah beliau mengatakan, dengan belajar tanpa guru itu gurunya adalah apa? Setan ya. Nah, untung kita punya guru. Kalau mau barokah, guru itulah yang harus kita muliakan. Watul zamanin, dalam waktu yang panjang. Jadi belajar itu tidak bisa singkat ya. Itu sebabnya kadang heran kita kalau ada hafalan Quran 30 juz itu hanya 1 bulan ya. Sampai Tuan Guru Mahfuz itu gimana sih caranya? Quran itu sekat ya. Gimana cara kita belajar 1 bulan tuh kok bisa 30 hatam? Itu gimana caranya kira-kira? Ada yang hatam 1 bulan 30 juz ya. Ada yang 6 bulan ya. Masya Allah. Jadi ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang, masya Allah ya adik-adik. Alhamdulillah, wasyukurillah. EP pada belajar lek pancor ini sama hukumnya dengan dari segi kebagian doa, sama hukumnya EP pernah ketemu dengan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Itu kata beliau dulu. Saya sekolah lek pancor ini, apalagi namo oleh mahadah pada hukumnya bareng namo badait si aku mau ya doangku bilang jelu, katanya beliau. Sebabnya beliau mengatakan pada sekolah le mahadah munde mebo 4 tahun 3 tahun itu pedas kita dengar ya. Munde mebo 3 tahun 2 tahun, munde mebo 2 tahun setahun, munde neboja aran doang. Makanya kita suruh anak kita kemudian nomor 2, mau DP bau aja mana-mana DP berdaftar nak ya. Itu pesan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh ya. Kalau tidak bisa, namamu saja masukkan sehingga apa? Dapat doa, katanya beliau. Nah, adik-adik ini sangat beruntung ya, dapat doa Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh walaupun EP tidak pernah ketemu ya. Nah, jadi adik-adik ya, pesan-pesan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu diantaranya ya,
Di antaranya istiqomah happy dalam belajar dibarengi dengan bangun sholat malam, sholat duha. Kemudian di sujud terakhir kata beliau itu baca Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bisolihin 3 kali. Sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, lanjutkan ya Allahumma alimna ma jahilna, ya Allah ajarkan kami apa yang kami tidak bisa, wa dzakirna ma nasina, ingatkan kami apa yang kami lupa, wa fahimna ma la nafham, pahamkanlah kami apa yang kami tidak paham, wa zidna ilma, tambah ilmu kami, wa alhiqna bisolihin, lalu masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang soleh. Karena menurut beliau itu luwe dengan alim lagun dengan soleh. Apa bedanya? Orang alim dan soleh itu dia berilmu, lalu ilmunya itu bisa dia wujudkan dalam kesehariannya, ya. Takut dia kepada Allah dan baik dia kepada sesama manusia. Itu orang alim soleh, ya. Lalu setelah kami alim, ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu arti doa itu, sehingga dikatakan doa itu digelari oleh beliau dulu doa alim soleh, ya. Adik-adik sering baca kalau sujud terakhir, menepe tahajud, menepe duha, sujud terakhir baca dia, ya. Setelah subhana rabbiyal a'la, kata beliau pasti dekuna pada berhasil. Dulu pernah beliau, ya, ikanak tulang aku doa yang diri me, katanya beliau. Aku bilang tulang aku doa yang pada nak karing tulang aku. Tulang aku doa yang diri me dengan cara, katanya beliau, baca Allahumma alimna di sujud terakhir 3 kali, katanya beliau. Masya Allah, itu sejak saat itu di semua sekolah itu harus membaca Allahumma alimna ma jahilna, ya. Kalau rutin katanya dengan doa itu pasti akan sukses, ya. Itu kemudian pesan beliau juga yang sering saya sampaikan, tapi jangan cepet-cepet, ya. Cuman pesan beliau, kanak, katanya beliau itu kami pernah sampai tersentak, meleke pada sangat aku senang, katanya. Apa yang membuat beliau senang, ya? Apakah? Katanya beliau itu sering ngajak kita canda-canda sama Al-Makfurullah itu dulu, ya. Kita dulu tiap hari diajar beliau dari jam 6 sampai jam 9 mahat dulu, ya. Nah, mun melem ya aku sangat senang, katanya beliau itu berjodoh mahat bareng mahadah. Ino senangku sih luar biasa, katanya. Akhirnya sejak saat itu dulu ada nikah masal mahat-mahadah, tapi tidak lama kok berhenti, ya. Kami termasuk bagian dari peserta nikah masal dulu, ya. Sejak beliau mengatakan itu, ya. Karena awalnya mahat-mahadah itu bertengkar terus, ya. Mahat bilang, mahadah tua, katanya dulu, ya. Terus kita mahadah juga bilang, papuk tuan. Nah, jadi saling olok-olok. Nah, sejak Al-Makfurullah mengatakan si aku paling senang mona berjodoh mahat bareng mahadah. Akhirnya sejak saat itu bukan saling olok lagi, ya, saling mencari, ya. Akhirnya berjodoh lewat nikah masal, ya. Masya Allah, ya. Ini pesan. Nah, kemudian adik-adik satu lagi pesan yang mau yang sampaikan, ya. Pasti dalam proses EP menuntut ilmu ini banyak yang EP hadapi, ya. Banyak kendala, banyak masalah, banyak kesulitan. Ada yang dari segi uang, ada yang dari segi pergaulan, ada yang dari segi pemahaman, ya. Nah, kata Ustadz yang dulu, ya, dan sering tiang buktikan betul dia, ya. Nah, ini mungkin syairnya mungkin dari salah seorang ulama yang lupa, tapi ini betul-betul tiang yakin, sering tiang pakai. Setiap kesulitan pasti diberikan jalan keluar, ya. Idza staddat bikal balwa fafakir fi alam nashrah fa usrun baina yusraini. Usraini apa yusraini? Idza fakkar tahu tafrah idza staddat bikal balwa, apabila kamu sangat dalam keadaan galau, ya, ada masalah, ya, fafakir fi alam nashrah, maka tetap ingat alam nashrah, ya, fa usrun baina yusraini, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Idza fakkar tahu tafrah, barang siapa yang tetap membaca atau mengingat alam nashrah, maka pasti dia tafrah, berbahagia.
Jadi menarik pikiran apa-apa, nggih. Menarik kesulitan apa-apa. Misalnya kesulitan mau masuk di mana, kesulitan ujian, kesulitan dari segi biaya. Amalkan alam nasroh sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang tiang pakai setiap tiang menemukan kesulitan sampai yang bisa selesai kuliah. Ada saja jalannya. Masya Allah, sangat yang ingat ya, ketika tidak bisa tamat mahat dulu ya, harus tahun depan ulang kalau tidak bayar untuk ujian lisan. Sampai sakit kita mikir ya, di mana dapat uang. Masya Allah, kalau saya tidak bayar sekarang berarti tahun depan selesai. Akhirnya ingat ini, alam nasrah kita perbanyak. Masya Allah, dengan keyakinan yang sangat kuat ya. Kok tiba-tiba ada orang datang, mana namanya Rodatul Jannah, saya dengar dari dalam ya, sedang sakit itu karena mikirin dari mana biaya, karena orang tua belum ada saja, padahal besok ini ya. Mana Rodatul Jannah katanya. Oh, dia bisa ikut ini ya, tadi suruh ikut lomba ya. Nah, dari tingkat kecamatan sampai tingkat atas itu kok hadiahnya uang ya. Alhamdulillah sampai nasional. Nah, hadis bin Nikmah ini ya adik-adik ya, itu kita ikut Pertasi Kencana dulu KB ya, penyuluhan. Uang saja hadiahnya dari tingkat kecamatan itu saya pakai bayar ya. Tapi waktu itu tidak bisa ikut bersama ujian lisan karena sedang di Jakarta ya. Akhirnya kita menyusul, tetapi selesai ma'had tahun itu lil banat ya. Nah, ini yang kita amalkan. Kemudian terakhir yang saya paling ingat ya, yang membuat saya yakin dengan alam nasrah ini, ketika kita merasa tidak berarti karena udah 3 tahun ya tidak kuliah, sudah skripsi, sudah KKN tapi belum ada biaya skripsi. Allah, apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya merasa tidak berarti sekali menjadi orang? Teman-teman sudah sarjana. Akhirnya alam nasrah kita perbanyak. Jalan tiang duduk kuliah ya Allah, sang lengi idap tiang. Mara idap tiang paling lengi di antara semua teman-teman yang sudah sarjana, yang sudah kuliah, yang sudah jadi guru. Saya sudah 3 tahun nganggur ini adik-adik. Saya perbanyak alam nasrah datang ya, dilamar. Ya, ini cerita benar ini. Masih hidup Bapak. Saya tidak mau kalau Bapak kalau Sida tidak menyelesaikan kuliah saya. Enggak nampak yang milih. Pitutuang kuliah tiang. Kalau tidak, tiang tidak akan menikah dulu sekarang. Saya mencari orang yang mau membantu saya selesai kuliah. Oh, saya omongkan dulu sama orang tua. Diomongkan ternyata sanggup. Akhirnya sudah 3 tahun ini berhenti. Rasanya sudah bukan mahasiswa lagi. Akhirnya disetujui, makanya menikah ya. Tapi karena masih proses mungkin mencari biaya sampai hamil nggak disebut-sebut. Pas hamil mungkin bawaan bayi ya, makanya anak saya semangat sekolahnya tinggi, nggak bisa tidur malamnya. Kumbe nampak nangis, saya penyesal. Pokoknya dek yang demen wah gitu, yang tak enak sudah. Nah, kumbe terus baru lama-lama bisa keluar, melentang lanjut kuliah. Kan itu janjinya. Nah, akhirnya dibawa pulang ya. Melen lanjut kuliah, udah katanya. Karena itu kan dijanji dulu. Oh, masih baun turus kata mertua saya, masih. Akhirnya kita ke Jawa ya. Terus di Jawa apa katanya? Ibu itu ndak minta cuti. Sudah 3 tahun ndak kelihatan di kampus, sudah DO katanya. Tapi kasihan ibu hamil dari jauh. Ya, mungkin nanti kita pertimbangkan dulu katanya dari kampus. Akhirnya dipertimbangkan karena kasihan saya sedang hamil, pergi datang ke Jawa diberikan untuk melanjutkan kuliah. Ya, akhirnya sampai lahir anak saya bawa dia bawa dia ke Jawa. Ya, kita tidur di mushola, kita tidur di masjid. Masya Allah. Pernah pulang pakai truk juga karena ada biaya. Ya, selalu diantarkan, jadi harus double. Pulang pakai truk. Ya, Masya Allah ya. Itu gambaran keinginan kita yang tinggi. Nah, saya wisuda ketika anak pertama berumur 8 bulan. Saya gendong ya. Pas ujian lisan, Masya Allah ya, banyak yang mau ngambil tapi nggak mau anak ini. Itu sudah jihadi yang diaman itu. Nangis mau ikut masuk. Ya, akhirnya saya masuk sambil menggendong anak. Nah, karena anak saya rewel, saya nggak bisa menjawab waktu skripsi. Ya, tapi dosen saya paham. Akhirnya ditanya sedikit nahu yang ada di ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu disuruh sedikit demi sedikit nahunya ya. Nah, mungkin ada sedikit nilai kita tidak banyak, tetapi saya dikasih A ya. Nah, dikasih A itu sebabnya IP lumayan ya ketika
masuk menjadi penyuluh, alhamdulillah langsung diterima. Nah ini gambaran adik-adik ya, siaran perjalanan ino ngombe-ngombe sekapna mun epi tetap lega gan epi sampai, ngombe-ngombe beratna mun epi taik gunung tapi tetap jalan akan sampai di atas. Tapi kalau berhenti tidak akan pernah sampai. Nanti ketika kita sampai di atas, kita tinggal membuka bekal ya, lalu menengok di bawah indah, buka bekal, makan ya. Tapi kita capai dengan proses yang sangat sulit ya. Semua proses itu pasti sulit. Epe pasti merasakan kesulitan itu. Tapi sabarlah ya, tempuhlah, bertekadlah. Punya Epe pada target, jangan setengah-setengah ya. Adik-adik selamat, adik-adik perempuan juga ini calon-calon ibu ya. Nah, pilih ibu yang berkualitas, maka anak Epe akan berkualitas. 80% anak ditentukan oleh kualitas ibunya. Maka jangan nanti adik-adik kalau pulang cari yang cantiknya aja. Di Mantamat SD katanya cari yang mahadah. Mau cari yang berkualitas, cari yang berakhlak ya. Dia makna inges senina teh lagu mendenara akhlak darah ilmuna anak kepera dek na berakhlak dek na berilmu. Itu sebagian besar ya, mayoritas, karena 80% anak diwarnai oleh ibunya. Makanya jadilah ibu-ibu yang berkualitas nggih ya, yang berilmu, yang tindih. Jangan takut ndak dapat pasangan, tapi pasti akan dapat. Tima de pengemelek nengke belajar lah ya, nanti tiba-tiba Allah yang akan mengutus. Yang jelas amalkan apa adik-adik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. 3 kali bilang apa selesai sembahyang. Jangan lupa. Nah, kemudian adik-adik amalkan sayyidul istighfar. Kenapa? Karena ilmu itu sulit masuk karena kita banyak dosa. Nah, setiap hari hapus dosa-dosa itu dengan sayyidul istighfar. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abduka wa ana ala ahdika wa ahdika maslata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa aqu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menepe baca ini dosa kita dihapus dan kita dijamin ketika hari itu kita sudah membaca sayyidul istighfar lalu diambil nyawa kita, dijamin dosa-dosa kita diampuni walaupun sebesar buih ya. Baca setiap hari bila perlu setiap selesai sholat ya. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bilang jelo pe amalang nggih agan ngombe agan bersih dosa nepek dan ilmu itu mudah masuk. Nah, kalau banyak dosa kita, ilmu itu sulit kita hafal dan sulit kita paham ya. Jadi hapus dosa kita dengan itu. Kenapa? Padahal kita merasa tidak berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'u khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu ada salahnya, tapi sebagai orang yang ada salah, dia taubat. Ya, itu bentuk taubat kita membaca sayyidul istighfar setiap hari sambil kita berusaha semakin memperbaiki diri. Bilang jelo baca nggih. Agan tembersihang diri karena dosa itu Senin dan Kamis dia naik. Jadi sementara dia naik dan kita hapus dengan istighfar, dia akan tidak jadi dicatat sebagai sebuah dosa ya. Amalkan itu setiap hari ya. Nah, ini saja adik-adik yang cintai ya. Jadi kita simpulkan pertama ilmu, syarat untuk ilmu itu pertama napi cerdas ya. Cerdas itu ada kecerdasan EQ, ada emotional quotient, ada spiritual quotient ya. Semuanya itu penting apa enggak? Penting, harus ada ya. Kemudian hirsun itu apa? Tamak, keinginan yang tinggi ya. Ya, betul-betul. Nah, kemudian wajtihadun apa artinya? Sungguh-sungguh. Wabulgoh biaya. Sobat ustaz, tunjuk dari Ustadz ya, tuntunan dari Ustadz. Waktu zaman yaitu okay. Kemudian kalau kita sangat susah, berat masalah kita, apa kita amalkan?
Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Cobaan dia ya, nanti buktikan. Epe mau apa itu? Ini amalkan pasti ya, pasti. Tapi milih angan epe lawan milih ini baca ya. Niatkan untuk itu sudah alam nasyrah ya. Nah, kemudian untuk membersihkan dosa kita setiap hari kita baca apa adik-adik? Sayyidul istighfar ya. Nah, kemudian kita perbaiki dua hubungan kita. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini kunci ya. Kalian akan hina dina di mana saja berada kecuali berpegang teguh kepada dua hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Kalau dua hubungan ini bagus, maka EP akan selamat. Jadi hubungan dengan Allah berupa ibadah, sholatnya jangan sampai terlambat, bila perlu tetap berjamaah ya. Kemudian hubungan dengan sesama manusia yaitu silaturahmi kita, jangan sampai bertengkar, jangan sampai tidak bertegur sapa, jangan sampai membenci seseorang, jangan sampai suudzon ya, itu jaga. Nah, kemudian sungguh-sungguhlah dalam belajar ya, pokoknya kita belajar ya. Nah, jangan kita putus asa, walaupun kita tidak pintar, walaupun kita tidak kaya, tapi banyak jalan kita untuk sukses. Ini saja adik-adik, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan selalu EP jari dengan bagus, selalu EP jari dengan sukses, selalu EP mau pasangan yang bagus, selalu EP mau keturunan yang soleh-solehah, selalu EP mau rezeki yang halal banyak dan barokah, dan terakhir mudah-mudahan semua kita selalu dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.